apa ya gunanya untuk bisa survive. Ternyata kita baru sadar, Om Adit, baru sadar perusahaan mau sekuat apapun di saat pandemi ini benar-benar harus menjaga kita punya cash flow. Cash flow itu penting banget. Selama ini kita kadang-kadang ya nggak terlalu memikirkan cash flow, apalagi buat perusahaan startup yang burning, tapi di satu sisi dia harus sekarang memikirkan. Karena cash flow harus dipikirkan kembali, karena apa? Karena nggak semua masyarakat itu mempunyai daya beli yang sama sekarang. Benar-benar harus bisa memastikan harus bisa dan kitanya sendiri harus bisa benar-benar bijak dan tahu apa yang mau kita lakukan. Jadi fokus, detail oriented. Oke, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Ketemu lagi dengan saya Aditya Nugraha di channel Aditya Nugraha. Dalam channel Aditya Nugraha kali ini, seperti biasa, kita akan menghadirkan salah satu expert yang sudah lama sekali saya kenal, tapi baru kali ini nih punya kesempatan untuk bisa langsung berdiskusi, untuk bisa mengupas perjalanan karir beliau, pengalaman beliau, dan yang paling penting, ini yang paling penting nih, teman-teman akan mengenal bagaimana di saat masa pandemik seperti ini berpikir secara global. Bagaimana seorang HR mampu menjadi bisnis partner yang tepat dalam menyusun strategi. Bagaimana seorang HR bukan hanya berpikir secara lokal, tapi berpikir secara global. Beliau adalah, biasanya kami mengenalnya atau memanggil beliau dengan Om, karena kita satu komunitas. Om Yosi ini punya banyak sekali pengalaman di dalam dunia HR. Terutama kalau kita bicara hospitality, wah udah luar biasa lah, baik di lokal maupun di global. Tapi yang hari ini kita akan banyak kupas bagaimana beliau bisa memanage. Ingat, manage-nya bukan hanya lokal, tapi perusahaan global. Beliau mempunyai latar belakang pendidikan di Inggris, tapi nanti beliau akan menjelaskan bagaimana perjalanan beliau untuk bisa sampai ke titik tersebut, dan kita punya banyak kesamaan. Yang pertama, kesamaan kita sama-sama suka hobi main basket. Walaupun sebelum pandemik sudah diagendakan, sampai hari ini, sampai pandemik belum juga terrealisasi untuk bermain bareng ya, Om Yosi ya. Nah, oke, tanpa panjang lebar, kita berikan waktu untuk Om Yosi. Silakan Om Yosi memperkenalkan diri, kegiatannya apa saat ini, dan apa sih yang dilakukan di saat pandemik seperti ini. Oke, terima kasih Om Adit. Wah, mantap ini, bersyukur banget bisa bisa sharing, berbagi dan diundang oleh Om Adit ini di Continuous Improvement Academy. Wah, keren banget, expert experience masuk ke dalam sharing tools ini benar-benar buat saya sih kehormatan karena akhirnya bisa berbagi sesuatu yang keren. Oke. Saya bisa dibilang sih kalau di dunia human resources dari tahun 2003 ya kalau nggak salah ya. Waktu itu saya di Dubai. Nah, di Dubai sempat di US dulu, di kapal pesiar di HR-nya 1,5 tahun, terus baru pindah ke Dubai. Di Dubai saya hampir 11 tahun. Di sana saya di Emirates Airlines, ya. Terus sebagai recruitment and training development. Jadi saya passion itu background-nya tuh people developer lah. Saya tuh senang. Yang membuat saya terjun ke HR itu awalnya saya tuh di dunia training. Jadi saya melihat kalau setiap trainer itu kok bisa ya mengeluarkan yang terbaiknya dari si audience gitu, dari si peserta. Jadi saya tuh selalu terinspirasi sama trainer-trainer yang bisa mengeluarkan hal yang terbaik dari si peserta gitu. Jadi kemauan, etos kerjanya jadi bertambah, jadi value itu yang membuat saya akhirnya wah saya pengen banget terjun ke dunia human resources gitu. Akhirnya ya udah dikasih kesempatan di recruitment, di training dan beberapa. Kemudian saya pindah ke Hong Kong juga di airline. So basically industri saya ini industri yang macam-macam, nggak hanya satu industri.
ada airline, hospitality, direct selling, retail makanan dan food, juga sekarang kalau hotel juga, kemudian sekarang saya di lembaga keuangan non-bank. Jadi ini salah satu industri yang saya geluti sekarang itu di lembaga keuangan non-bank. Nah, untuk tantangan yang diberikan ke saya atau amanah yang diberikan saya saat ini, saya menjabat sebagai Direktur SDM dan Kepatuhan. Nah, kalau kita ngomongin kepatuhan, kita berbicara terkait dengan kepatuhan terhadap regulasi, kepatuhan terhadap regulator. Nah, kalau namanya keuangan, regulatornya siapa ya? Pasti OJK. Jadi ini salah satu yang kita nggak bisa miss atau nggak bisa kita sembarangan aja gitu untuk cut short atau shortcut aja gitu. Nah, ini yang benar-benar kita harus taati. Nah, ngomongin tadi terkait dengan global, fantastic. Ngomongin global di masa pandemi, saya rasa sangat penting sekali untuk perusahaan masuk ke dalam zona growth. Kalau dulu zamannya pandemi bulan Maret 2020 itu zaman di mana masuk zona fear ya. Ya. Takut, ya. Karena apa? Of course zona fear karena pandemi ini tidak punya panduan. Pandemi COVID ini tidak punya panduan. Semua orang mau kalian jago ilmu mau konsultan yang terbaik, mercer yang kayak gimana atau kayak apa, mereka nggak bisa come up dengan solusi. Because what they can see adalah mereka harus bisa menganalisa dulu sejauh apa kondisi ini akan berlangsung dan impact apa saja yang terkena atau terpukul. Nah, begitu juga perusahaan. Jadi mau CEO mau apa, benar-benar dalam masa ketakutan. Saya join perusahaan ini itu pas banget Presiden Jokowi mengumumkan kalau pandemi ini adalah pandemi nasional. Jadi tugas pertama saya adalah saat itu membuat diminta untuk melakukan efisiensi baik dari manpower, budget dan sebagainya. Nah, ini yang saya lakukan saat itu. Jadi benar-benar drop banget gitu. Gunanya untuk bisa survive. Ternyata kita baru sadar, Pak Madit, baru sadar perusahaan mau sekuat apapun di saat pandemi ini benar-benar harus menjaga kita punya cash flow. Cash flow itu penting banget. Selama ini kita kadang-kadang ya nggak terlalu memikirkan cash flow, apalagi buat perusahaan startup yang burning, tapi di satu sisi dia harus sekarang memikirkan. Karena cash flow harus dipikirkan kembali. Karena apa? Karena nggak semua masyarakat itu mempunyai daya beli yang sama sekarang. Benar-benar harus bisa memastikan harus bisa dan kitanya sendiri harus bisa benar-benar bijak dan tahu apa yang mau kita lakukan. Jadi fokus detail oriented itu benar-benar harus dilakukan di zaman pandemi ini. Mau itu karyawan, pengusaha, apalagi dalam skop organisasi itu harus bersama-sama memastikan fokus dan detail oriented apa yang mau kita spend, apa yang mau kita kembangkan di zaman pandemi ini. Iya, begitu Madit ceritanya. Ya, jadi memang di masa pandemi ini ada lagi Om Yosi bergabung di saat-saat yang memang sedang dibutuhkan gitu ya. Jadi harus peduli terhadap cost, harus peduli terhadap detail-detail perusahaan, karena kan nggak bisa kayak dahulu nih. Kalau kita bicara startup kan bergelimang dengan funding kan ya biasanya ya. Tapi dalam pandemi ini memang mempunyai daya juang. Tadi terutama yang saya garis bawahi adalah cash flow. Nah, bicara tadi mengenai global HR, kalau dari Om Yosi sendiri, kan saya lihat nih, luar biasa nih perjalanannya. Terutama yang di Dubai sampai 9 tahun, kemudian ke Hong Kong juga, kemudian di US juga. Nah, kalau dari Om Yosi sendiri, global HR itu seperti apa sih, Om? Oke, global HR itu bisa nggak Om Adit? Saya punya gambar. Silakan. Nggak apa-apa sih, dari Om Adit juga nggak apa-apa. Yosi aja. Nah, oke, siap. Iya. Nah, udah terlihat belum nih? Sudah. Udah terlihat belum? Sudah. What's global HR look like? Jadi global HR itu seperti apa sih?
Nah, kalau kita berbicara tentang global HR, karena namanya juga kita ngomongin dunia, makanya di gambar ini ada gambar dunia, globe, ada gambar bisnis proses manajemen. Saya rasa ini makanannya Om Adit nih, CIA, bisnis proses manajemen. Kemudian ada gambar leadership-nya, ada orang, ada leading skill, training, coaching, development, it's about leadership. Kemudian ada gambar teknologi digital, ya. Kemudian yang paling atas itu ada gambar finance profit level, artinya kita ngomongin growth atau profit. Nah sekarang kenapa sih HR harus mikirin itu tadi? Ada growth, profit, business process, mungkin kita udah mikirin digital, ada global. Nah sekarang ya jelas kalau kita berbicara tentang global, artinya kita harus mengubah kita punya mindset dulu, kita punya pemikiran. Artinya dari yang terpikirkan hanya pada satu scope, sekarang kita harus melebar. Tapi nanti ada yang bilangnya begini, lah nanti kalau melebar artinya jadi generalis dong. Kita nggak bisa padahal kita nggak akan bisa melihat sesuatu dari detail, lebih detail lagi. Enggak, salah. The way how we see, cara kita melihat harus lebar. Kayak kita melihat molekul kan, ya kayak kita pakai mikroskop, ya kan, ada yang bisa besar-besar. Nah, kita caranya harus melihat lebih lebar. Lebih lebar apa? Agar kita bisa melihat permasalahannya ada di mana, korennya ada di mana, kumannya ada di mana. Ya gitu. Jadi kalau kita selama ini hanya terfokus pada sesuatu yang pokok, yang kecil aja, maka kita hanya berkubang atau hanya memperhatikan hal yang kecil. Padahal dampak yang kecil ini kemungkinan terjadi karena ada dampak yang besar gitu loh. Nah, jadi secara mindset kita harus melihat sesuatu yang besar, tapi secara eksekusi kita melakukan dari sesuatu yang kecil. Ya, jadi ada yang bilang start small, think big, start small, ya kan? Berpikiran besar, tapi melakukan dalam hal yang kecil. Jadi, nah itu maksud saya, itu konsep global HR itu seperti itu. Berpikiran secara besar, melihat sesuatu yang besar dari sisi organisasi, baru tapi melakukan aksinya secara detail. Detail itu artinya dari mulai step one step at a time, secara satu persatu gitu, secara detail eksekusinya. Nah, kalau kita ngomongin dari gambar ini, global HR itu harus seperti apa? Pertama, when we talk about tadi saya udah ngomongin globe-nya ya, secara globalnya saya udah. Sekarang siapa sih yang akan melakukan tentang segala proses, segala eksekusi? First, yang akan melakukan adalah diri kita sendiri. So when we talk about leadership, di saat kita ngomongin tentang kepemimpinan, when we talk about leadership, yang siapa yang harus kita pimpin dulu sebelum kita menurutnya saya yakin Coach Adit udah tahu, Om Adit udah tahu, kira-kira diri siapa yang harus kita pimpin terlebih dahulu? Diri kita. Exactly. So when we talk about leadership, when we talk about any program, saat kita mempunyai program, mempunyai perencanaan, mau bicarain terkait eksekusi, siapa yang mau kita eksekusi? We talk about ourselves. When we talk about teamwork juga, di saat kita berada di dalam tim, kita talking bukan timnya, tapi kita talking about being a role model, being a role play, ya, being a role model atau role play di dalam tim tersebut. Jadi bagaimana kita melead diri kita sendiri. So when we talk about leading yourself, disitulah baru kita udah mulai benar-benar memahami peranan saya ini sebagai apa, kontribusi saya nanti akan bagaimana, kekurangan saya, kelemahan saya itu apa saja yang bisa digabungkan dengan kekuatannya tim saya. Kekuatan saya apa saja yang bisa melengkapi kekuatan tim saya, kan gitu kan. Jadi you learn about being you, getting to know yourself, memahami diri kita sendiri. Leader. Setelah kita leading ourselves, ya, yes, leading self, terus baru kita masuk ke dalam leading team. Baru kita masuk ke dalam leading team. Setelah leading team, baru kita bisa memahami. Oh, setelah kita udah memahami diri kita, fungsinya kita, mau bagaimana di tim kita, baru kita memahami leading team. Leading team apa aja kendalanya? Pasti satu, terkait dengan progress atau kita terkait dengan goal, tujuan dari tim ini mau bagaimana.
What's the goal for the team? Okay. Ya kan? Nah, kalau dalam situasi HR, sekarang kita memimpin human resources divisi. Nah, divisi human resources mau seperti apa yang mau kita pimpin? Ya kan? Di organisasi. Contoh ya, sekarang divisi human resources bagaimana agar organisasi bisa tetap profit, tetap sustain ya. Kalau organisasi itu kan sustain, organisasi itu bisa bertahan kalau ada profit. Bohong kalau seandainya organisasi atau perusahaan nggak making profit tetap bertahan, bohong. Even social impact organisasi. Social impact organisasi artinya apa? Organisasi yang bergelut dalam bukan dalam industri, dalam proses bisnis, target bisnisnya itu dengan melakukan kegiatan sosial, itu membutuhkan uang, tetap membutuhkan uang. Harus ada ya, tetap juga mencari uang. Kenapa? Karena uangnya nanti diputar kan, dari dia dapat investor, dia ini akhirnya diberikan juga, akhirnya dengan dia punya program social impact dia berikan. Jadi semuanya membutuhkan uang. Jadi kita sebagai HR we have to think gitu loh. Kita mau punya divisi HR yang bisa memastikan sustainability dalam organisasi dan juga membuat organisasi itu profit atau growth. Karena kalau profit and growth, sustainability udah pasti, karyawan kita juga akan semakin mumpuni, program pengembangan kita juga akan semakin dahsyat, gitu. Nah, jadi balik ke when we talk about leader, siapa yang eksekusi semua perencanaan program adalah it's a leader. You yourself as a leader, gitu. Yourself as a leader, kemudian masuk ke dalam leading team. Setelah leading team, udah paham divisinya mau bagaimana, targetnya mau apa, seperti apa, udah mapping nih masing-masing tim kita untuk HR. Kita di bisnis digital ini, di dalam pandemi ini, bisnis kita apa core-nya? Jadi memahami core bisnis organisasi kita. Misalnya bisnis kita kayak saya misalnya memberikan micro loans, memberikan pinjaman mikro. Nah, kita sebagai orang HR, bisnisnya adalah bisnis micro loan organisasi, memberikan pinjaman mikro. Stakeholder kita siapa aja yang internal? Stakeholder kita ada orang cabang, ada ini. Eksternalnya stakeholder kita siapa? Para debitur, ibu-ibu yang udah tua, kakek-kakek. Nah, sekarang kalau kita ngomongin stakeholder kita dari internal dan eksternal, kira-kira menyambungkannya itu di mana? Karena satu, kalau kita ngomongin internal stakeholder kita, orang cabang, dia posisi secara usia kita harus mapping, secara demografi kita mapping. Dari internal itu apa saja demografinya. Karyawan kita usianya rata-rata milenial. Terus karyawan kita rata-rata, ini ngomongin tentang organisasi saya kerja ya. Karyawan kita rata-rata wanita semua. Jadi wanita semua, secara 70% wanita, 30% laki-laki. Terus milenial, usianya di bawah 30, ya, di bawah 30 atau 34 lah, pokoknya di bawah 35. Nah, terus udah gitu apalagi ada milenial di sini ya. Kemudian secara edukasi bagaimana? Mungkin banyak yang SMA, SMK, karena berbeda. Orang pendidikan SMK dan pendidikan kuliah mungkin agak berbeda secara exposure gitu kan. Nah, terus apalagi? Nah, udah kita pahami itu semua demografi, kita punya internal stakeholder, baru kita berbicara kita punya external stakeholder yang jadi debitur kita. Jadi debitur kita siapa? Ibu-ibu udah tua, bapak-bapak, pedagang-pedagang harian, pedagang soto ayam, pedagang ini. Nah, dari secara kebutuhan kita mapping antara internal dan stakeholder itu beda banget kan kebutuhannya. Benar nggak kebutuhannya si internal dan stakeholder? Nah, berarti di sini divisi HR sebagai tim dia harus bisa memahami kedua kebutuhan internal dan stakeholdernya, internal stakeholder dan eksternal stakeholdernya mereka. Agar apa? Agar punya program alignment yang benar-benar mempunyai dampak buat kedua stakeholder. Contohnya bagaimana? Artinya di sini saya punya eksternal stakeholder itu ibu-ibu yang rumahnya udah reot. Dia hariannya dapat misalnya 60.000, terus dia mesti bayar, kita punya pinjaman setiap harinya 20.000 misalnya. Di situ kan berarti
bagaimana kita harus bisa memberikan, saya punya karyawan harus bisa seakan-akan harus bisa memberikan rasa secure kepada si ibu-ibu itu. Oh, walaupun saya peminjam, tapi saya merasa diperhatikan loh sama perusahaan ini, perusahaan peminjam ini, diberikan modal sehingga bisnis saya dikasih acuan bagaimana mengelola keuangan yang benar. Jadi literasi keuangannya harus punya loh. Nah, berarti kan HR harus bisa menganalisa training atau keahlian apa untuk para orang-orang internal stakeholder itu di cabang. Literasi keuangannya harus bagaimana? Terus dari sisi literasi, dari sisi technical. Belum dari sisi emosional. Bagaimana kita bisa menunjukkan kita rasa empati kita terhadap kita punya external stakeholder. Dan begitu juga bagaimana tim HR bisa memberikan empati. Terus kemudian dari sisi agility, dengan COVID sekarang kayak gini, banyak external stakeholder kita, ibu-ibu yang meminjam kita, akhirnya bisnisnya turun. Nah, bagaimana kita bisa memastikan bisnisnya dia turun, tetapi pembayaran dia juga tetap bisa lancar, ataupun setidaknya ada program-program yang bisa kita berikan, sehingga dapat meringankan dia juga dalam membayar. Itu kan harus dipikirkan strategi. Nah, jadi hal yang seperti itu masuk ke dalam semua nanti, ke dalam apa? Ke dalam nanti bisnis proses. Iya kan? Masuk ke dalam bisnis proses. Di dalam bisnis proses itu ada namanya strategi, ada namanya improve predictability, banyak ya pokoknya, ada superior quality, jadi semuanya gitu. Jadi semua ada di situ. Nah, setelah kita memahami tim kita di HR itu mau bagaimana, jadi panjang gitu. Baru kita bisa namanya setelah itu leading apa? Dari leading yourself, leading team, baru kita masuk ke dalam leading organisasi, leading division. Ya kan? Dari leading team, leading division. Setelah leading division, baru kita masuk ke leading business organization. Nah, jadi fungsi itu dulu yang mesti kita pahami dari masing-masing orang. Kalau saya berbicara, saya misalnya sebagai direkturnya, terus di bawah saya ada VP atau di bawah saya ada departemen head. Saya anggap di bawah departemen itu ada unit head, di bawah unit head ada superior, ada supervisor, ada officer, ada apa. Saya anggap mereka itu semua leader. Nah, cuman pegang peranan leadernya, nanti kita bagi-bagi. Pertama, harus menguasai dulu, leading to yourself itu harus menguasai dulu. Leading to yourself, semua orang harus mempunyai leading to yourself. Kedua, semua orang harus bisa leading team, itu perlu. Nah, pas masuk ke leading divisi, nggak semua harus punya leading divisi. Karena apa? Karena kita harus bisa saling mengisi kan. Betul. Di saat kita leading divisi, ya harus sesuai dengan fungsi dan fungsional jabatannya, fungsi dan struktur jabatannya, gitu. Nah, baru kemudian masuk ke dalam leading bisnis, nah semakin struktural lagi. Gitu. Tetapi setidaknya mereka sudah bisa leading self dan leading team. Karena ini dua core yang penting untuk semuanya, dari mulai top manajemen sampai rank and file, itu leading self and leading team itu harus sudah ada. Gitu. Itu harus dipunyai karakteristik seperti itu. Nanti leading divisi baru masuk mulai struktural dan fungsionalnya seperti apa. Jadi maksud saya itu. Jadi peranan seorang leader atau jiwa kepemimpinan itu sangat dibutuhkan sekali untuk bisa bergerak sebagai global HR. Jadi tadi ya awalnya karena dunia ini bulat, maka global HR pun secara keseluruhan, jadi konsepnya dunia bulat, global HR pun secara keseluruhan harus juga bulat juga dari 360 derajat, melihat dari semua sudut perspektifnya. Nah, jadi think big, start small. Eksekusinya apa? Eksekusinya secara fokus dan detail. Kemudian leadership. Jadi yang melakukan program itu siapa sekarang? Yang melakukan program itu ya seorang leader. Mau dia seorang staff, tapi dia leader. Karena dia leading himself, leading herself. Tapi dia juga leading timnya. Nah itu. Setelah itu apa? Setelah leader, membutuhkan apa lagi? Baru kita masuk ke dalam apa? Ke dalam business process. We talk about business process. Business process dia bagaimana? Nah ini dia.
kalau kita sudah kalau kita sudah melihat pandangan secara global, secara besar, maka kita akan lebih mampu untuk melihat tadi yang saya bilang, korengnya di mana, virusnya di mana nih, luka-lukanya di mana, gitu loh. Nah, setelah kita tahu luka-lukanya di mana, maka kita bisa mengobati. Si leader ini bisa mengobati. Jadi bisnis proses itu apa? Jangan kita membuat bisnis proses yang malah menimbulkan birokrasi kebanyakan, sehingga outputnya itu nggak ada. Jadi kadang ada organisasi yang membuat bisnis proses hanya sekedar untuk memenuhi posisi, hanya sekedar untuk misalnya gini, gue creating deh, kayaknya gue butuh deh orang ini untuk bikin ini. Bikin apa misalnya promosi lebih ke interaktif, kita jadiin dia misalnya interactive manager, tetapi impactnya ada nggak? Kalau cuma buat interaktif tetapi secara volume impactnya kecil sehingga tidak membuat growth sales-nya tinggi, ya buat apa? Tidak membuat growth sales-nya tinggi, ya buat apa? Ya kenapa nggak di dalam multitasking aja, masukkan job desk-nya itu ke dalam satu posisi yang memang satu departemen yang bisa dilihat, bisa mengembangkan. Nah, jadi maksudnya gitu, bisnis proses ini harus benar-benar dilihat. Jadi kalau kita bicarain tentang OD, Organization Development, then you have to know OD ini yang kita ciptakan sebagai pembentuk uang atau OD sebagai efisiensi. Jadi ada dua. Tipe OD-nya harus dilihat. Tipe OD yang kita ciptakan sebagai pembentuk uang. Pembentuk uang artinya apa? Karena organisasi mau rapid ya, biasanya berkembangnya cepat. Organisasi berkembangnya cepat, dia biasanya ekspansinya besar, maka dia akan butuh banyak orang. Maka OD-nya akan melebar. Karena dengan banyak orang, banyak juga servis yang dilayani sehingga pemasukan akan bertambah. Tapi kalau OD-nya untuk efisiensi, maka kita harus mikirin bagaimana dengan efisiensi ini stabil, keuangan kita tetap ada jalan, tetapi efektivitas dan produktivitasnya juga tetap tinggi. Nah, ini OD yang harus kita pikirkan. Jadi konsep OD itu dua itu aja. Think di saat rapid atau expansion. Kedua adalah di saat bagaimana melakukan efisiensi. Nah, your OD secara bisnis proses harus bisa memastikan itu. Tujuannya apa? Agar satu, stimulus keuangannya tetap oke, dia punya budget tetap terpenuhi, terus dia punya productivity tetap tinggi. Itu sih tujuannya. Mau dia efisiensi ataupun rapid. Nah, jadi target tetap ada. Nah, jangan kita meng-create organisasi chart atau development atau bisnis proses yang malah mubazir, nggak ada impact-nya. Gitu. Sehingga begitu. Jadi malah memperpanjang birokrasi, malah memperpanjang memperpanjang birokrasi, memperlambat keputusan. Oh, betul. Sehingga agility-nya nggak ada. Iya, jadi kalau ini perlu diperhatikan juga, di saat kita meng-create OD dengan memperpanjang birokrasi, maka kita menumbuhkan egosentrik yang semakin besar. Of course, karena apa? Masing-masing pemegang jabatan, dia akan merasa, weh, lu harus lihat gue dulu, jangan lewatin gue. Kalau lu lewatin gue, ya kan? Jadi egosentriknya semakin besar. Sehingga apa? Sehingga teamwork-nya, yang namanya agility teamwork, kolaborasinya itu nggak akan bisa terpenuhi. Jadi semakin kita meregangkan, semakin kita juga harus memastikan gitu. Jadi kalau kita ngomongin span of control seorang leader, span of control seorang jabatan, ya kita harus kalau saya melihatnya adalah pertimbangannya adalah jangan hanya melihat orang ini span of control terlalu besar sehingga dia tidak bisa mengecek dia punya rutinitas secara detail timnya. Jangan hanya melihat seperti itu, tapi melihat juga dari sisi bisnis. Keputusannya bagaimana, ininya bagaimana, secara komponen. Kalau kita mau ngomongin span of control, berarti kita harus memahami masing-masing keahlian dari kita punya tim. Ya. Bener dong? Betul. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin span of control, kita ngomong about delegasi. Ya.
ngomongin about delegation. Kalau kita ngomongin delegation, berarti kita harus bisa memahami dulu kemampuan masing-masing kita punya tim. Iya, Gitu. dan bahkan mungkin bisa juga meng-scale up ya, maksudnya mengoptimalkan potensi dari si timnya tersebut gitu. Jadi OD-nya bukan hanya mengatur jumlah rekrutmen, ngambil peluang apa, tapi bagaimana dia bisa lebih luas lagi, bisa lebih optimal lagi dalam mengambil peranan dan juga fungsi ya Om ya. Betul. Nah, kira-kira gitu. Ini bulan puasa nih, jadi saya nahan minum dulu nih. Menarik ya. Menarik nih. Jadi saya sedikit resume nih yang disampaikan oleh Om Yosi. Jadi kalau kita bicara global HR bukan berarti sifatnya generalis. Justru global HR itu berpikir global, tapi action-nya itu mulai dari langkah-langkah kecil dan sifatnya detail. Dan bicara global HR itu banyak aspek yang harus dipertimbangkan dan juga banyak hal yang harus benar-benar diperhatikan. Jadi dari yang bahkan disampaikan oleh Om Yosi tadi, saya jadi teringat salah satu buku Om. Itu bukunya judulnya The Invincible Company. Jadi buku tersebut karangan dari Alex Osterwald. Jadi dalam buku itu konsep sederhananya yang tadi Om Yosi sampaikan, kapan kita harus explore dan kapan kita harus exploit. Jadi explore ini ya tadi think global, berpikirnya secara luas. Tapi dalam hal eksekusi harus ada yang fokus, detail, dan tadi setuju banget tuh. Kebanyakan saat ini kan organisasi memikirkan leadership itu memimpin orang lain, bukan dimulai dari diri sendiri. Dan tadi yang disampaikan oleh Om Yosi adalah bagaimana sebelum memimpin sebuah divisi, sebuah organisasi, seseorang itu harus memimpin dirinya sendiri nih. Jadi, whatever dia seorang staff, tapi kalau dia sudah memimpin dirinya sendiri, ya dia leader. Dan dia bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan, dan dia bertanggung jawab dengan aktivitas dia sehari-hari. Menarik banget ya, Om ya. Ternyata global. Menarik banget, Bang Gita. Jadi ini pembahasan semakin hangat ini, enak nih, nikmat gitu. Dan satu lagi sih sebenarnya yang saya senang banget ketika Om Yosi nyenggol-nyenggol bisnis proses. Nah, di sini nih letak HR yang harus berpikir global, tapi juga harus memikirkan bisnis proses. HR itu bukan hanya untuk berpikir untuk manage sumber daya manusia, tapi bagaimana mereka juga memikirkan organisasi itu harus profit. Kemudian bicara OD tadi, bagaimana kita bisa mengoptimalkan ya Om ya, mengoptimalkan setiap member, setiap orang yang ada di departemen kita. Karena gini, di masa pandemi ini kebanyakan salah satu strategi dari perusahaan adalah mengurangi karyawan kan. Lebih banyaknya karena kalau kita bicara mengenai budget, bicara operasional, memang directly karyawan tersebut mempunyai ongkos atau biaya yang cukup besar. Tapi pertanyaannya adalah apakah ketika kita memutus atau memutus hubungan dengan orang-orang yang selama ini loyal, kita akan dapatkan orang-orang seperti itu lagi. Nah, kembali lagi, apakah hal ini menjadi tantangan dari global HR? Itu sih Om, lebih ke sana ya. Jadi benar sekali. Waduh, thank you, udah di resume oleh Om Adit, keren banget. Inilah makanya saya senangnya diajak berkolaborasi sama orang-orang keren tuh seperti ini gitu. Jadi saya belajar juga gitu, keren banget. Oke. Jadi lanjut lagi, tadi kalau kita udah ngomongin bisnis proses, kita udah paham itu sebagai leader yang ngejalanin bisnis proses secara global, secara tadi itu. Nah, baru kita bisa melihat sources kita, tools kita, apa aja gitu loh, yang bisa kita jadikan. Jadi kalau kita ngomongin sources atau tool yang bisa kita jadikan kekuatan, bukan berarti segala sesuatu harus dibeli loh, Madit. Ya. Jadi bukan sesuatu harus dibeli. Tapi malah yang dibutuhkan adalah apa? Daya kreativitas dan inovasi kita. Ya, jangan sampai ada beberapa perusahaan yang bentar-bentar, oh saya harus beli ini nih, beli ini, tapi kegunaannya nggak ada gitu loh. Cuman nambah-nambah aja. Kita spend, jadi orang itu spend bukan sesuatu yang buat bermanfaat gitu buat organisasi. Makanya itu di zaman pandemi ini benar-benar seperti yang saya bilang, when you spend, pastikan spendnya itu fokus dan detail, mau apa gitu loh. Nah, jadi toolsnya itu sourcesnya apa? Nah, sekarang kita ngomongin digitalisasi. Ngomongin digitalisasi semua dengan bergayanya, kita harus punya monitor yang begini, touchscreen yang mesti gini. Hey.
When we talk about digitalisasi, we talk about digital mindset. Dari yang manual jadi auto. Gimana sih pikiran manual dan jadi auto mindset itu ya? You have to think. Pertama adalah memastikan Anda mempunyai data yang akurat. Anda mempunyai data yang akurat. Karena apa? Karena basicnya untuk bisa melakukan hal-hal yang digital adalah mempunyai data yang akurat. Agar apa? Agar bisa apa? Menganalisa secara prediktif. Kalau kita bisa menganalisa secara prediktif, maka risetnya apa? Akan mengubah pola tingkah laku kita dari yang biasanya manual, akhirnya kita jadi apa? Jadi maunya serba praktis, cepat dan tepat. Nah, praktis, cepat dan tepat, akurasinya tinggi, berarti kan digital mindset-nya udah berjalan nih. Tinggal kita apa? Menggunakan tool kolaborasi. Tool kolaborasi seperti apa? Banyak. Yang free juga banyak. Atau mau menciptakan, kalau memang punya tim IT, silahkan. Di mapping mau seperti apa, dibuat codingnya atau apa, silahkan. Jadi digitalisasi itu seperti apa? Digitalisasi pertama adalah mindset-nya. Mindset-nya harus benar. Kedua adalah datanya harus akurat, harus bersih. Jadi kita nggak akan bisa ngolah data kalau datanya kotor. Data kotor itu seperti apa sih? Bukan data kotor berarti ada sesuatu yang kotor yang menjijikan ya, enggak. Data kotor tuh misalnya begini teman-teman. Teman-teman biasanya kalau di admin atau yang suka entry data, misalnya dari penempatan nama, yang satu namanya Josie pakai huruf J-nya kapitalnya gede, terus OSSS, terus yang di bawahnya lagi Josie-nya lagi J hurufnya gede semua, JOSSS. Nah, dari kayak gitu udah ada dua line. Nah, bagaimana kita bisa menganalisa? Terus ada yang satu pakai koma, ada yang satu pakai titik, ada yang satu. Jadi data-data kecil itu tuh yang kotor-kotor itu harus dibersihkan dulu. Kalau nggak kita nggak akan bisa menganalisa dapat data yang akurat. Nah, kenapa? Jadi, sama nanti masuk lagi ke bisnis proses, masuk lagi ke dari data-data itu. Jadi kalau udah kita bisa ciptakan. Saya selalu mengeksplorasi dan juga menganjurkan, maksudnya menganjurkan kepada tim saya untuk eksplorasi. Oke, saya mau datanya seperti ini. Kita sekarang akan menganalisa apa? Contohnya misalnya, setelah dampak adanya pengurangan karyawan, bagaimana kita bisa tahu motivasi karyawan? Caranya bagaimana? Ya, kita analisa. Satu, kita buat survei. Survei terkait dengan motivasi karyawan. Kemudian karena motivasi karyawan, nanti kita buat survei terkait dengan security. Kita feeling secure nggak? Insecure dan secure. Itu penting. Setelah kita melakukan redundant atau efisiensi dengan jumlah karyawan yang banyak kita keluarkan. Nah, sekarang kita harus membuat survei. Feel secure. Surveinya tentang climate survey atau namanya feel secure. Sejauh mana karyawan itu merasa secure dengan adanya kondisi seperti ini. Karena kalau dia nggak secure, maka dia nggak bisa bekerja dengan tepat. Setuju. Dia akan yang pikirannya fokusnya dia nanti sebulan lagi mungkin gue kena juga nih dikeluarin. Sehingga dia produktivitasnya nggak lepas, skillnya dia nggak ada. Karena itu yang dipikirkan. Bahkan jadi skada ya Om, sekedar ada. Sekedar apa? Iya. Maka itu jadi kita sebagai cara harus memahami itu juga. Nah ini kalau kita ngomongin itu berarti kan kita udah melibatkan culture, kebudayaan, menghidupkan culture yang baik itu seperti apa. Itulah gunanya. Jadi berpikirnya seperti itu. Gue dapat data. Jadi saya bisa kita ngeluarin karyawan begini, terus buat program efisiensi seperti gini. Nah, sekarang kita mikirin gimana cara dapat data karyawan itu produktivitasnya tinggi ya dengan kondisi seperti ini. Ya lo harus membuat survei, harus membuat apa? Bagaimana cara, entah itu survei secara kita berikan atau kita ngobrol ke kita punya stakeholder, kita ngobrol langsung, kita langsung ke cabang kita lihat gimana caranya, kamu gimana posisi ini, gini, oh ya kita catat, lalu kita kumpulkan jadi data, kita analisa. Nah nanti baru kita analisa, kita presentasikan ke manajemen, kita kasih tahu jalan keluarnya bagaimana, kita setuju, agreed, prioritaskan apa yang memang harus dijalankan, kita lakukan. Seperti itu. Jadi digitalisasi itu it's not about high technology. Yes, of course. High technology itu sangat penting. Artificial intelligence sangat penting untuk memberikan informasi secara cepat. Itu bagus banget. Tetapi kalau kita punya mindsetnya nggak digital, percuma.
menggunakan AI atau apa-apa. Jadi mindsetnya itu harus udah kayak digital dulu, memikirkan, prediktif. Jadi udah prediktif dulu mindsetnya, udah memikirkan sebelumnya akan seperti apa, bagaimana. Jadi kalau mindsetnya udah gitu, maka data-data itu akan mengikuti. Ya. Maka sistem teknologi juga akan mengikuti dengan apa yang kita butuhkan. Jadi bukan kita membutuhkan, bukan sistem teknologi mengikuti apa yang kita butuhkan. Bukan kita butuh baru ada sistem teknologi, enggak kayak gitu. Tapi dia mengikuti apa yang kita butuhkan, maka itu dia disediakan. Jadi seperti itu. Setuju ya, setuju banget nih dengan digital mindset. Jadi di tahun 2019 kita pernah membuat ya kelas kecil ya, namanya itu bukan asal digital. Jadi 2019 itu digitalisasi kan lagi booming-boomingnya ya, sampai sekarang juga booming sekali. Tapi yang disayangkan sekali adalah banyak sekali perusahaan yang bilangnya sih digitalisasi, tapi ternyata bukan digitalisasi, lebih ke arah bagaimana yang hard copy didigitalkan. Bahkan ada juga yang kalau kita bicara OD tidak lepas juga dari knowledge management. Knowledge manajemennya, oh ya kita sudah punya knowledge management, ternyata hanya sekadar scanan dokumen-dokumen terkait. Nah ini yang paling penting nih, digital mindset, dan memang setuju banget dengan Om Yosi tadi menyampaikan bahwa jangan dulu berpikir alat-alatnya nih, tapi lebih ke arah digital mindset-nya dimulai, kemudian bagaimana tadi yang disampaikan juga tim kita harus bisa melihat dan adanya survei. Bahkan saya pernah melihat salah satu survei di salah satu media luar, itu yang menjadi poin sekarang itu adalah mengenai insecure atau ketidakpastian yang menyebabkan mereka kekhawatiran tinggi. Dan mengakibatkan apa? Mengakibatkan produktivitas turun. Karena mereka mau ngapa-ngapain bingung. Jangan-jangan saya udah pol-polan kerja, saya udah dari rumah harus pakai masker dan teman-temannya, besok-besok keluar surat sakti itu dari ISR bahwa adanya pengurangan orang, dan itu menjadi salah satu tantangan ya kalau kita bicara tadi global ISR, kemudian kita bicara productivity, kita bicara juga bagaimana bisnis proses itu berjalan. Ketika ada kekhawatiran terhadap nasib mereka, kekhawatiran terhadap organisasi, itu mempengaruhi sekali tuh dalam organisasi. Setuju banget sih. Betul sekali. Digital mindset itu penting banget ya. Benar-benar. Dan digital mindset itu adalah cikal bakalnya kita untuk selalu melakukan design thinking konsep. Ya. Karena kalau kita punya digital mindset, maka kita udah bicara terkait dengan design thinking konsep. Mau seperti apa sih arah tujuannya dan bagaimana nanti outputnya. Ya. Kalau kita nggak punya digital mindset, kita agak-agak susah untuk membuat design thinking konsep. Karena design thinking konsep itu talking about pre-descriptive, selalu bicara tentang hal yang bukan di masa lalu, tapi apa yang mau kita lakukan di masa depan. Bahkan kalau kita bicara digital mindset, kemudian tadi Om Yosi menyenggol design thinking, itu awalnya kan empati ya. Betul. Jadi bagaimana jangan berpikir apa sih alatnya, tapi berpikir apa yang bisa kita bantu. That's right. Manfaat apa nih yang bisa kita kembangkan? Tadi saya sedikit menarik dari in case kasusnya Om Yosi mengenai stakeholder eksternal. Ketika ada ibu-ibu yang mempunyai pinjaman atau yang memiliki tanggungan terhadap kita, apa nih yang bisa kita bantu? Apa nih yang solusi apa yang kita bisa tawarkan? Sehingga empati tersebut menjadi driven, menjadi sebuah motor untuk kita bisa bergerak. Tepat sekali. Balik lagi kita bawa lagi ke digital mindset. Tadi bicaranya mengenai AI, kemudian bicara mungkin nanti bicaranya machine learning ya, yang lagi booming dan lain-lainnya. Itu kan machine learning AI itu ada yang input. Jadi bukan tiba-tiba mereka pintar. Yang harus kita perhatikan adalah kita ngajarin mereka. Biar bagaimanapun juga empati itu yang punya adalah ya manusianya. Kalau manusianya belum siap, belum bisa menerjemahkan apa yang ada di pikirannya, dan hanya sifatnya keren-kerenan, bukannya solusi, ini akan menjadi bottleneck-nya. Menarik banget nih, jadi global ISR, digital mindset, masuk ke design thinking, memang ini ya, seorang ISR itu memang harus berperan seperti itu ya Om ya? Harus banget, harus.
Karena saya percaya HR itu adalah business leaders. Jadi kalau kita business leader, terus kita punya kompetensi HR, waduh, itu udah keren banget. Jangan hanya sekedar HR aja. Kalau kita ngomongin sekedar HR, itu jatuhnya jadi kayak administratif dan hanya sekedar support system, tapi bukan yang partnering, bukan yang strategically involvement, bukan yang kayak leadership, leading profit, leading growth tuh kita harus udah kayak gitu sekarang. Bener-bener deh, kita orang HR jangan berpikiran tentang only support atau administrasi, jangan. Sayang di pengalaman yang kita ini. Kalau bisa kita tuh harus eksplorasi terus. Bisnis mau bagaimana, kita harus melihat. Jadi benar-benar bisnis leadernya itu jiwanya itu harus ditumbuhkan terus. Jadi kalau kita paham kita bisnis leader, maka kita akan berjalan sesuai apa yang organisasi mau tuju. Gitu. Nah, itu tadi kita udah ngomongin 4 box tadi ya, dari mulai global, leadership, business process, digital tools atau digitalisasi, mindset, sampai sekarang akhirnya kita ngomongin tentang finance, profit. Jelas. Jadi dari semua 4 box ini, yang motoriknya pasti finance. Kita mikirin finance. Makanya tadi di saat membuat OD, di saat kita ngomongin digitalisasi, ngomongin tentang leadership, we'll talk at the end of the day, it's about bagaimana membuat perusahaan ini berkembang, profit, sehingga sustainability-nya berlangsung, dan para karyawan kita juga semakin pintar-pintar gitu loh dengan ini. Jadi nah, kita mungkin kalau ada uang kan gampang. Ada uang, saya mau training yang paling keren, boleh. Selama ada uang kan. Iya. Tapi selama berguna untuk organisasi, kenapa enggak? Saya ada uang mau bikin kantor udah kayak kamar tidur, silahkan. Kalau memang itu bisa produktivitas tinggi. Tapi kan harus ada uang juga buat kayak gitu. Engagement, jadi makanya when we talk about finance, maka kita harus paham dulu literasi keuangan kita punya organisasi dan perusahaan. Karena ini salah satu bumbu juga yang membuat kita mengambil keputusan secara strategi. Keuangan kita bagaimana kita bisa mensupport, bagaimana kita bisa mengembangkan. Nah, jadi finance, profit atau PNL itu saya rasa harus diberikan kepada semua tim di human resources, mau dia staff ataupun dia manajer ataupun dia direktur. Cuman kemungkinan yang perlu diperhatikan adalah PNL-nya lebih ke ini ya. Kalau staff dia harus tahu setiap apa yang dia jalani di kerjaan itu, job desk-nya mengeluarkan apa aja, terus efektivitasnya apa, efisiensinya apa. Jadi staff diajarinnya seperti itu mungkin. Oke, lo eksekusi kerjaan ini, efektivitasnya apa, efisiensinya apa. Terus impact buat perusahaan bagaimana dari sisi finance. Jadi kita libatkan di situ. Jadi lebih mudah aja gitu. Di filternya seperti itu. Tapi kalau udah ngomongin direktur atau apa strategi, maka PNL ini kita ngomongin lebih terperinci lagi dari seperti itu. Jadi saya rasa itu Om Adit dari 5 tentang what's global HR look like, harus seperti itu. Jadi kita ngomongin, nah apalagi kalau udah ngomongin ngurusin negara, kalau udah ngomongin global, ngurusin negara. Nah, setiap negara itu punya peraturan tenaga kerja yang berbeda, punya peraturan tenaga kerja yang berbeda, terus kemudian juga orang-orangnya kan berbeda, culture-nya berbeda juga. Nah, bagaimana kita bisa meng-align-kan dia punya culture, ya tentunya harus paham ini dulu, 5 ini dulu. Setelah kita paham 5 ini, maka kita akan gampang untuk mengaktifkan kita punya core value dan culture. Karena core value perusahaan dan culture itu bisa diaktifkan setelah kita memahami ini. Kenapa memahami ini? Karena di dalam 5 ini, dari mulai visinya perusahaan, visi misi, sampai akhirnya masuk ke bisnis canvas, itu semua didasarkan oleh 5 ini. Baru kita bisa menjalankan itu. Gitu Om Adit, kira-kira itu akhir dari saya. Ya, jadi memang menarik sekali ya. Jadi 5 kotak ini yang menggambarkan bagaimana kita bisa menjadi seorang global HR. Terutama yang tadi Om Yosi terakhir sampaikan mengenai finance. Bahkan di salah satu, terutama perusahaan multinasional ya Om ya, di level supervisor up itu harus dapat yang namanya finance essential. Bahkan di Harvard pun, jadi waktu masih jadi profesional, saya bergabung di salah satu perusahaan,
itu level supervisor up ya sampai director itu harus memiliki atau mempunyai waktu 3 bulan untuk bisa memahami sebuah materi yaitu finance essential. Jadi mereka itu harus sadar banget. Jadi bukan hanya mereka berpikir pekerjaan mereka, tapi mereka harus berpikir setiap uang yang dikeluarkan itu ada tanggung jawab di belakangnya. Tepat sekali. Bahkan beberapa rekan HR juga harus coba mulai berpikir tuh, ketika kita merekrut seorang leader, seorang manajer, itu bukan berarti ketika kita salah rekrut hanya orangnya saja yang kita gagal dalam gaji misalkan, atau kita boros digaji, bukan, tapi otoritas dia tuh itu harus diperhatikan banget tuh. Benar. Apalagi kalau ngerekrut seorang direktur atau CEO, wah itu udah fatal banget dan itu harus benar-benar diperhatikan. Sangat setuju. Ya, benar banget. Jadi harus namanya kausalitas impact antara cause penyebab dan impact. So kausalitas impactnya harus diperhatikan. Ya. Oke, ini berarti kalau dari Om Yosi sendiri kan ada beberapa pengalaman nih di Dubai, di Hong Kong, kemudian di US sendiri. Kalau dari Om Yosi sendiri, yang paling menarik dari 3 negara tersebut, di mana tuh yang punya tantangan yang paling besar menurut Om Yosi? Oke. Tantangan yang paling besar menurut saya waktu saya di Dubai ya, karena kan itu rapid ekspansi ya, kita rapid growth, jadi semuanya harus cepat, harus apa. Nah, saat di Dubai itu menitik beratkan gimana sih saya punya role sebagai people developer, bisa membangun dinastinya Emirates Airlines saat itu, agar terjadinya training, terus culture service yang sama di setiap pesawat. Jadi setiap tujuan destinasi orang mempunyai service yang standar yang sama, memastikan. Jadi terus memberikan excellent service customer yang benar-benar inilah yang wow, yang extreme customer centric. Nah, hal itu yang membuat saya itu menurut saya very challenging, dari berbagai macam 130 multinationality ya, berbagai macam negara, membentuk satu mindset dan satu mindset service yang wow. Itu sangat-sangat ini banget. Jadi buat saya bekerja sama dengan tim global itu benar-benar itu memang benar-benar faktor leadership itu yang membentuk kita akhirnya bisa berkolaborasi. Karena kalau nggak ada faktor leadership leading to yourself and leading team, nggak akan bisa kita berkolaborasi dengan baik. Gitu. Dan gila banget nih, maksudnya Om Yosi ini ketika di Dubai itu 9 tahun ya Om ya? Iya, betul. Ya, betul. Terakhir memegang in-flight service manager ya Om? Iya. Wow. Jadi ketahuan ya rekan-rekan sekalian, kalau kita bicaranya Dubai yang selama ini kita kenal dengan servisnya luar biasa, beliau ini sebagai profesional di Emirates dan punya PR-nya itu bagaimana rapid expansion, bagaimana mempersiapkan. Jadi kalau tadi bicaranya global HR, salah satunya adalah bagaimana kita memikirkan ekspansi. Nah, beliau ini sudah memikirkan nih bagaimana untuk bisa mempersiapkan talent, mempersiapkan fundamental, mempersiapkan infrastruktur dalam sebuah struktur organisasi. Karena nggak mudah bertahan atau mempunyai servis yang luar biasa di negara juga yang terkenal dengan servisnya. Itu yang poinnya ya Om ya? Iya, dan kemajemukannya, diversity-nya juga tinggi kan? Betul. Dia heterogen, sangat banyak sekali nih di sana untuk bisa kolaborasi. Jadi kemampuan. Nah, mungkin Om Yosi punya tips dalam menghadapi global HR ini, salah satunya untuk yang beradaptasi, Om. Seperti apa nih Om? Kan di mana Om Yosi punya background dari Indonesia, kemudian kuliah di Inggris ya Om ya? Iya. Ya, kuliah di Inggris, kemudian akhirnya menjelajah berbagai negara, dan tentunya bukan di posisi yang sembarangan, tanda kutip bukan sembarangan, ini punya posisi yang cukup strategik. Nah, kalau dari Om Yosi sendiri, apa sih tipsnya dalam beradaptasi atau bisa menggerakkan nih
kan kalau dilihat pasti yang di bawahnya Om Yosi atau tim Om Yosi kan multilateral juga ya, Itu dari berbagai, multinasional. nah multinasional nih. Apa sih tips dari Om Yosi untuk bisa menggerakkan mereka sehingga mereka bisa perform dengan maksimal dan juga lebih optimal dalam skill mereka? Oke, kalau sangat sangat simpel banget buat saya di saat saya mulai berpetualang ke luar negeri, yang saya timbulkan pertama adalah rasa empati saya dulu. Kuatkan atau kita harus benar-benar meninggikan kita punya rasa empati. Kenapa? Karena kita kalau nggak punya rasa empati yang tinggi, kita akan selalu berharap orang akan men-treat kita dengan baik. Padahal kan nggak semua orang akan melakukan treat lo dengan baik. Tapi kalau kita melakukan treat kita dengan baik dan kita memahami setiap orang, maka otomatis orang itu akan melakukan hal yang sama sama kita. Gitu. Melakukan hal yang sama-sama kita, akhirnya apa? Akhirnya kita akhirnya bisa menjadi kolaborasi yang sangat-sangat sangat efektif. Jadi kalau seandainya kita udah punya empati yang tinggi, saya yakin kita akan bisa berkolaborasi dengan baik. Itu satu. Kedua adalah saya selalu bilang kesempurnaan adalah inovasi yang berkelanjutan. Itu quote tuh ya. Itu quote saya, itu saya percaya banget. Itu quote yang saya milikin yang dari dulu. Kalau kesempurnaan itu adalah inovasi yang berkelanjutan. Artinya apa? Lu jangan pernah merasa puas apa yang kita dapat. Selalu belajar dari orang lain. Mau itu kayak gimana, mau menurut kita, kita udah tahu. Ya fine, kita udah tahu, tapi kan tapi penerapannya mungkin ada berbeda yang sedikit kita bisa pahami dari orang ini. Mungkin orang ini lebih sabar, atau orang ini kadang-kadang kita tahu jadi merasa so tahu. Karena dengan teori-teori yang kita punya. Tapi kita nggak membuka untuk bagaimana bisa menjalani dan memahami gitu dari setiap dari setiap apa yang kita temukan gitu. Jadi empati terus dengan merasa selalu untuk belajar, maksudnya dalam arti kesempurnaan adalah inovasi, selalu berinovasi dan berkreativitas. Dan yang ketiga adalah buat saya ingat gitu, maksudnya ingatnya begini, di saat kita kerja jangan pernah hanya melihat sebagai pekerjaan aja, tapi apa yang lo kerjakan lihatlah sebagai apa ya, you compete to yourself gitu. You compete to yourself. Jadi apa yang kita kerjakan itu adalah kompetisi yang kita lakukan buat diri kita. So you don't compete with anyone. Jadi kerjaan lo itu bukan lo compete untuk anyone, tapi you compete to yourself to make sure apa yang lo kerjakan itu mempunyai manfaat dan bagus dan lebih bagus lagi. So akhirnya apa? Akhirnya membentuk diri kita semakin baik, mengembangkan diri kita semakin potensi diri kita semakin kuat. So you compete to yourself. Jadi sehingga kita bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat banget buat organisasi. Gitu. Dan itu mungkin. Terus yang keempat adalah rasa memiliki. Harus mempunyai rasa memiliki dimanapun dan apapun yang kita lakukan. Ya. Itu sih Om Adit. Kalau mau ditambah 5 lagi, pandai-pandai bersyukur. Itu yang luar biasa ya. Iya, pandai-pandai bersyukur atas apa yang diberikan. Tidak semua orang bisa mendapatkan anugerah yang kita miliki saat ini. Betul. Saya itu tipsnya. Iya, 5 poin. 5 poin. Empati, inovasi berkelanjutan, terutama yang inovasi berkelanjutan ya, Om Yosi. Jadi yang tadi Om Yosi sampaikan mengenai inovasi berkelanjutan, kebetulan kan kami di Continuous Improvement Academy ini lebih banyak bantu dalam hal bagaimana sebuah perusahaan itu membangun budaya inovasi. Nah, bicara inovasi juga bukan hanya berbicara mengenai yang tadi Om Yosi sampaikan, bukan hanya teknologi, tapi bagaimana inovasi ini terus kita lakukan dan sifatnya adalah berkelanjutan. Karena tidak ada kesempurnaan yang tadi Om Yosi sampaikan, harus terus-menerus. Dan bahkan yang tadi Om Yosi sampaikan itu ada di salah satu buku, bahkan di Harvard sendiri ada salah satu mata kuliah itu bagaimana melakukan iterasi.
terus-menerus melakukan perbaikan. Kalau dulu continuous improvement, kalau saat ini mungkin lebih banyak dikenal di rekan-rekan di startup itu iterasi. Bagaimana terus melakukan perbaikan. Yang ketiga adalah bagaimana kita compete with yourself, compete lebih ke arah berkompetisi untuk diri kita. Jadi kita nggak akan tidak akan menghabiskan banyak waktu untuk melihat orang lain, tapi lebih ke arah bagaimana kita, apalagi nih yang bisa kita lakukan, apalagi nih yang bisa kita naikkan. Dan kita tanya diri kita, benar. Jadi apalagi, benar. Betul. Dan yang kelima adalah syukur. Hari ini, terutama untuk rekan-rekan yang profesional ya, karena kan selama ini banyak orang berparadigma, wah paling enak itu kalau kita punya bisnis sendiri. Wah, paling enak tuh kalau kita posisinya direktur. Kata siapa? Lihat dulu, lakukan yang terbaik. Jadi bukan lihat di mana posisi kita, tapi lebih ke arah bagaimana kita punya rasa syukur ini untuk melakukan yang terbaik. Jadi bukan di mana posisi kita, tapi lebih ke arah kita mensyukuri dan kita lakukan yang terbaik. Wah, keren banget nih Om Yosi. Jadi seorang global leader itu yang tadi Om Yosi sampaikan benar-benar harus mengeksplor. Explore ini dalam artian adalah bagaimana melihat, membuka mata lebih luas lagi, dan bahkan ada fakta menarik dari kurang lebih diskusi kita hari ini, lebih ke arah bukan mengenai teknik sebenarnya yang tadi Om Yosi sampaikan. Jadi lebih ke arah empatinya nih yang diolah, respect-nya dengan orang lain untuk bisa melakukan yang terbaik. Betul. Menarik. Om Yosi, ini di luar Global HR, kita punya sesi namanya Flash Question. Jadi pertanyaan flash, jadi pertanyaan cepat, ada 2 pilihan, Om Yosi tinggal jawab, dan mungkin ini nggak berkaitan juga dengan Global HR, tapi bicara personalnya Om Yosi. Oke. Siap Om? Are you ready? Oke. Lebih suka Kobe pakai nomor 8 atau nomor 24? Wah, ini cepet ya jawabannya? Jawabannya cepet. 24. Oke, nanti explore-nya nanti. Iya. Kedua, lebih suka lokal atau global? Global. Yang terakhir, lebih suka saat interview atau podcast? Podcast. Ya. Sesuai yang saya prediksi. Oke, Om, lebih Kobe Bryant salah satu idolanya dalam basket. Sangat. Itu player yang memotivasi saya untuk selalu bertumbuh. Walaupun orangnya udah nggak ada, tapi etos kerjanya itu memotivasi saya saat ini. Ya. Ini kalau saya bisa screenshot aja ya, saya punya, atau ini nih. Ini saya bisa screen-nya ditarik dulu, coba ditunjukin deh screen-nya. Iya. Kalau saya bisa screenshot, saya punya ini apa? Bentar. Oh, tapi itu saya punya fotonya. Saya kasih fotonya aja deh. Boleh. Yang menurut saya ini foto yang selalu menggugah saya. Mana ya foto Kobe Bryant? Ada nggak ya? Kobe. Picture. Bentar. Wah, di mana nih foto Kobe-nya nih? Oh, ini ada. Kobe yang bukan ini. Sebentar. Ada yang menurut saya ini dia. Ini foto Kobe yang saya bisa share sedikit. Saya share sedikit ya, bentar ya. Silakan. Ini foto Kobe yang membuat saya selalu kelihatan nggak? Kelihatan, sip. The moment you give up is the moment you let someone else win. So artinya apa? You should never feel, you should never give up, gitu loh. Jadi terus persisten. You can do it, then you will win. Iya. Memang kalau bicara Kobe, ini paket komplit ya. Beliau tidak punya tinggi yang menjulang seperti Yao Ming. Tapi akselerasinya luar biasa,
beliau tidak punya mungkin story tentang seperti seorang Michael Jordan yang luar biasa dengan 3 point dan juga Air Jordan-nya, tapi beliau lebih ke arah tim. Teammate-nya sangat kuat. Yes. Ya, jadi bicara Kobe. Dan individual push-nya itu juga kuat banget, individual push strength gitu loh. Individual strength-nya benar-benar. Makanya itu saya bilang tadi ada di tips saya atau motivasi yang compete with yourself. Compete itu banget. Karena Kobe sendiri pernah beliau mencatat, mungkin ingat Om, beliau paling tinggi dalam satu pertandingan dapat berapa poin? 81 poin. Ya. Itu paling dia nomor 2 dari pemain basket. Saya lupa yang dapat 100 poin, dia nomor 2-nya 81 poin. Ya. Can you imagine? Dan tapi 81 poin dari posisi yang bukan seperti yang nomor 1. Kalau nomor 1 kan posisinya center. Dia terima dengan masukin jack. Kalau Kobe kan enggak. Gitu. Kalau ngomongin Kobe, Bryant, and NBA basket, kayaknya nggak akan cukup nih nanti. Saya bakal eksplorasi. Ya. Memang Kobe itu 4 ya? Point guard ya? Point guard. Enggak, dia shooting guard. Oh, shooting guard. Tapi dia all around player. Artinya bisa jadi point guard. Di talent lah ya. Dia luar biasa. SEC juga luar biasa. Apalagi waktu beliau yang luar biasa ketika beliau coba ini ya, egonya dihilangkan tuh ketika ada Shaquille O'Neal. Betul, ya. Shaquille O'Neal. Awalnya kan sebelum ada Shaquille dia luar biasa. Pas ada Shaquille dia coba berbagi dan tidak terlalu dominan. Oke, Kobe. Betul. Ya. Oke, berikutnya global. Wah, ini sesuai tadi ya, perusahaan multinasional dan untuk bisa kembali untuk bisa berkarya. Dan terakhir podcast. Oke, Om, nyambung dari podcast tadi. Saya juga salah satu orang yang menjadi penggemar podcastnya Om Yosi. Waduh, Catatan Kerja. Terima kasih. Kebetulan 2 tamu sebelumnya itu juga kenal kan. Tapi di podcastnya Om Yosi, di Catatan Kerja, itu ternyata dieksplor lagi tuh sama Om Yosi. Mbak Ira dan juga Tante Lala ya. Karena kita satu komunitas juga tuh. Kakak Lala walau di podcast. Nah, kalau Om Yosi sendiri, apa sih visinya dalam membesarkan podcast si Catatan Kerja ini? Karena kalau saya lihat konsepnya menarik ya. Jadi saat pandemi ini tetap langsung datang langsung. Dan studionya juga dibuat seenak mungkin dan senyaman mungkin. Yes. Well, Catatan Kerja ini terlepas dari podcast, saya itu sedang merintis usaha Catatan Kerja ini untuk sebagai news portalnya orang-orang kerja. News portalnya orang-orang kerja. Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah kita ngebahas hal-hal yang terjadi di karyawan, gosip-gosipnya, yang karyawan kadang nggak bisa mencurahkan di publik gitu loh, di organisasinya atau di timnya malu atau gimana gitu. Nah, di podcast ini atau di Catatan Kerja ini namanya juga Catatan Kerja, jadi dia bisa bebas mau ngebahas apa, terus topik-topik yang bisa kita bahas di sini. Jadi, tapi selain itu tujuannya juga adalah memberikan edukasi non formal. Kenapa? Karena dengan isu-isu, dengan hal-hal yang mereka concern, karyawan ini kalau saya ngomongin karyawan bukan berarti hanya staff ya, tapi dari mulai level direksi sampai level karyawan, rank and file. Jadi ini dengan apa yang mereka concern, mereka bisa curahkan, terus sehingga kita akan memberi sedikit tips terkait dengan bagaimana menyikapinya, strategi-strateginya. Jadi semua orang bisa saling belajar. Oh ternyata kalau bos gua kayak gitu, gue mesti kayak gini nih. Oh ternyata ada karyawan yang kayak gitu, berarti gue kayak gini. Jadi belajar jadi itu di situ. Jadi secara nggak langsung mereka akan memahami juga nanti tentang manajemen. Kayak kemarin dua episode saya berbicara terkait dengan office politik, kemudian terkait dengan kenapa sih hypo talent pergi. Nah itu kan. Jadi kita ngebahas tentang itu ada strateginya kan, ada manajemen strateginya. Jadi mau nggak mau nanti akan melengkapi mereka punya wacana. Itu sih. Ini tujuan podcast saya, Catatan Kerja, perusahaan yang saya rintis ini nanti mungkin akan berkembang. Mungkin CIA bisa kita kolaborasi juga. Nanti mampir di saya punya podcast ya, Om Adit. Ya nanti kita ambil topik yang unik dan memang
karyawan tuh lagi ngerasa apa gitu. Dari perspektifnya Om Adit bisa saling berbagi nanti. Betul. Oke? Ya, menarik banget ya. Jadi memang karena saya melihatnya ada sesuatu yang berbeda sih dari podcast tersebut. Jadi memang lebih ke arah bagaimana menjawab keresahan ya. Terutama teman-teman kalau tadi bicara staff sampai direktur, dan nggak selamanya direktur itu nyaman. Bahkan terkadang ada beberapa blind spot yang mereka juga butuh orang. Betul. Jadi kita menguak mereka punya blind spot. Karyawan punya blind spot. Kita kuak sehingga mereka bisa belajar menyikapi dengan bijak, wacananya bertambah, ada manajemen strateginya juga gitu. Keren. Wah, menarik banget. Oke, Om, jadi sesi expert kali ini kita tutup dengan tadi flash question. Jadi kalau bicara global HR, itu yang sudah disampaikan oleh Om Yosi, ada 5 hal yang harus diperhatikan. Kemudian tadi bicara juga mengenai global HR. HR tidak hanya berpikir sempit, global HR bukanlah seorang generalis, tapi global HR adalah bisa mengeksplor kemampuan yang dimiliki dan juga fokus dalam tahapan demi tahapannya, tidak hanya terfokus pada pekerjaannya, tapi lebih ke arah bagaimana HR ini dapat menjadi mitra dalam bisnis dan juga para stakeholder yang ada. Dan yang terakhir, Om Yosi juga sampaikan bagaimana HR ini punya bagaimana kepedulian terhadap manajemen strategi dari perusahaan tersebut. Dan bicara global HR, bicaranya adalah bagaimana kita bisa berpikir secara global. Walaupun untuk rekan-rekan saat ini menjadi HR di perusahaan lokal, Anda bisa tetap berpikir secara global. Dan ingat, tadi tips dari Om Yosi ada 5. Yang pertama adalah empati, harus terus mengasah empati, karena empati ini harus bisa dilatih. Jadi empati ini nggak bisa tiba-tiba empati, nggak bisa. Jadi harus dilatih. Yang kedua, tips dari Om Yosi adalah kesempurnaan adalah inovasi yang berkelanjutan. Jadi rekan-rekan harus terus-menerus melakukan perbaikan, harus terus-menerus melakukan sebuah inovasi terobosan. Yang ketiga, ini adalah lebih ke arah compete with yourself, atau lebih ke arah bagaimana berkompetisi dengan diri kita sendiri. Ini sebenarnya yang terakhir dijawab oleh Om Yosi adalah lebih ke arah beliau terinspirasi dari salah seorang pemain basket yang luar biasa, yaitu Kobe Bryant. Jadi beliau bisa sampai mencetak 81 poin, dan beliau orang kedua yang menciptakan atau mencetak skor paling tinggi saat ini. Dan kondisinya waktu itu adalah bukan seperti yang pencetak pertama, gitu ya. Jadi teman-teman berkompetisilah dengan diri Anda dan terus-menerus melakukan perbaikan yang ada. Dan yang keempat, Om Yosi juga menyampaikan bahwa kita harus punya ownership. Jadi tugas dan tanggung jawab kita juga harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, yang nggak kalah penting adalah bagaimana kita mensyukuri akan setiap apa yang kita lakukan dan aktivitas apa yang sudah kita lakukan. Oke, terima kasih Om Yosi dalam sempurna sekali dalam expert experience kali ini. Rekan-rekan sekalian, kalau ada yang mau ditanyakan, nanti taruh aja di kolom komentar, nanti saya akan sampaikan kepada Om Yosi, dan semoga materi hari ini dapat memberikan manfaat yang luar biasa untuk rekan-rekan sekalian. Seperti biasanya dalam The Expert for Experience, kita menyampaikan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi, mulai sekarang melakukan hal-hal yang mungkin bagi Anda kecil, tapi bisa besar bagi orang lain. Betul sekali, keren. Dari saya, Aditya Nugraha dan juga Om Yosi. Semoga hari ini dapat terus-menerus melakukan perbaikan. Oke, salam sukses. Salam sukses semuanya. Yes. Sampai jumpa lagi. Ya.